habis kopi. Habis tapi masih diminum. Hanya buat ini aja, background bahwasanya kita minum kopi nih. Ahnya mana? Ini teori. Ya kenyataannya Kopinya habis. Kelihatannya kita ngopi, kedengerannya. nah, sangat banyak ya. Sekali lagi kita membahasnya masih tetap yaitu idealis sama rasionalis. Tapi kita buka dengan teori Komunis. Jangan dulu. Kamu mentang-mentang belajar tentang komunis langsung ngomong teori komunis. Nah, saya nanti bilang teori Marxis. Kapitalis. Saya bilang teori Marxis. Nah, ini ada idealis, rasionalis. Nah, banyak banget nih cabang-cabangnya. Dari mulai kenyataan, kehidupan, terus masa depan, pendirian, Restu orang tua. Percintaan. Ini banyak banget lah kalau ngomongin tentang rasionalis sama apa? Idealis. Karena ya di hidup itu emang aspek kehidupan itu nggak jauh-jauh dari itu gitu. Entah secara tekstual atau kontekstual ya dari itu. Nah, kontekstual dan tekstual ya itu kan rasionalis sama idealis juga kan. Kita bakal ngomongnya nyambung lagi gitu. Belum nanti dibilang primer sama sekunder. Gila. Udahlah ini jadi ateis. Ateis tolak ukurnya apa gitu? Atau titik baliknya ateis itu? Ateis itu bukannya bahasa Jawanya keras ya? Apa bahasa kerasnya Jawa? Keras Jawa. itu atos. Oh, atas. Jauh, pancalaannya jauh banget. Enggak. Jauh banget sih. Enggak. Kan kita kan belajar bahasa Inggris, kita belajar pronunciation. Jadi atas itu atas. Oh, Atas. atos. Ini kedengerannya atas. Anjir ini podcast bikin kita murtad. Yang oke. Kembali ke idealis sama rasionalis yang cabangnya sangat banyak dan bisa dibulatkan bahwasanya idealis sama rasionalis nanti ujung-ujungnya kita kembali ke kenyataan. Terus kita mau ngobrolin dalam aspek apa? Pekerjaan, kehidupan, percintaan atau apa? Karena banyak aspek. Semuanya nggak berhubungan ke situ. Yang pertama karena kita ini ya udah keluar dari dunia industri atau pendidikan, yang pasti kita dekat dengan sosial ya, atau kita udah menghadapi the real life gitu. Jadi idealisme dan rasionalisme ketika kamu keluar dari dunia pendidikan atau kamu keluar dari dunia pesantren, itu apa yang kamu persiapkan atau kamu kamu jalanin sekarang, mana yang lebih dominan, idealis apa rasionalis? Asik. Lebih dominan sih rebahan. Rebahan bertopik kenyataan. Lebih sering ya. Iya, lebih dominan insecure overthinking itu. Itu lebih dominan. Aku nggak mikir idealis sama rasionalis. Di usia 20. Belum. Tahun ini 20. Enggak, benar lu ngopi dulu. Berat ya. Karena bercabang banget kalau membahas idealis, rasionalis. Kita Iya. masih membahas tentang kehidupan. Cabang banget. Jadi spesifiknya secara universalnya kan itu. Maksudnya idealis sama rasionalis gitu. Nah, kalau dalam kehidupan sendiri ketika aku dulu gini gimana, apa yang aku persiapin dan lain-lain, mungkin orang kan bakal bertanya kayak gimana sih kalau kita mandiri itu apa yang harus kita persiapin dan lain-lain. Ya sebenarnya siapa sih orang yang bisa bersiap untuk mandiri? Nggak ada gitu. Kalau bukan keadaan yang mengarahkan. Kalaupun ada, ya dia mandiri bukan karena keadaan, tapi emang karena udah waktunya aja gitu. Contoh kayak orang-orang yang punya privilege ketika mereka nikah, ya mereka akan mandiri gitu. Tapi karena emang waktunya gitu. Nggak, sedangkan aku mau beli buku waktu SD aja harus jualan, Pak. Jadi ya akhirnya rasionalitasku diuji lah di situ gitu. Akhirnya contoh kayak aku mikir beli hal-hal yang memang berguna sama enggak, yang enggak berguna. Butuh sama yang butuh bukan enggak berguna sih. Butuh sama enggak butuh. Contoh kan kayak anak-anak seumuranku waktu kelas 5 SD, waktu itu lagi trendingnya ini buku sulapnya Deddy Corbuzier. Oh iya.
trik-trik sulap ini. Aku lebih mikir waktu itu karena aku suka baca. Aku lebih mikir belajar cara ngomong puisi, syair, pupuh, sama ini cara ngomongnya wartawan, reporter. Jadi aku dulu emang punya cita-cita buat jadi jurnalis gitu kan. Jadi setiap nonton berita itu aku niruin gitu. Halo, selamat pagi, kembali lagi bersama saya di Breaking News gitu. Jadi aku bener-bener gitu, dan waktu itu kebetulan ikut lomba gitu dan juara. Ya karena aku beli buku gitu. Yang orang-orang lain mungkin belinya waktu itu komik Naruto dan lain-lain. Jadi aku lebih milih untuk beli buku-buku pelajaran dibanding beli buku-buku itu. Jadi kamu idealisnya di waktu itu rasionalis. Rasionalisnya kamu membeli buku yang kamu butuhkan. Karena aku sebelum itu tuh mikir dulu gitu, aku butuh nggak sih buat kedepannya gitu. Ketika aku lomba, siapa yang mau modalin gitu kan, nggak ada tau gitu. Dan banyak pelajaran yang nggak kita dapatkan di sekolahan gitu sih. Makanya aku lebih suka sekolah kehidupan. Karena ya emang banyak hal-hal sesuatu yang nggak diajarkan di sekolahan gitu. Dan ya tentang rasionalis dan idealis mungkin itu materinya ada di perkuliahan. Iya. Tapi dalam prakteknya nggak ada. Bahkan anak-anak karena itu hanya teori. Iya, mahasiswa aja bahkan masih belum tahu paham apa itu rasionalis dengan idealis gitu. Masih poya-poya santai, yang nggak salah gitu. Ya akhirnya nanti ketika kamu udah mendapatkan teori atau materi idealis itu apa, rasionalis itu apa, tapi udah nggak, karena apa, nanti itu kan teori ya, versusnya kenyataan. Karena kita udah ngerasain pengalaman, terus dikasih teori, oh ini mah udah pernah gitu, oh ini mah yang sekarang gue jalanin gitu. Itu kan teori, akhirnya beda. Kamu pilih nih antara rasional sama idealis. Nah itu ya, sebenarnya kan kalau aku kan emang karena terlahir susah, yang sekolah aja bahkan cuma sampai SD gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau gitu aku dipaksa sama keadaan buat mikirin hidup ke depan dibanding hidup sekarang. Contoh kan mungkin kalau sekarang orang-orang ya udah hidup itu jalannya apa adanya, let it flow dan lain-lain. Aku nggak bisa. Walaupun orang kita nggak tahu ajal kapan datang, tapi ya apa salahnya merencanakan gitu kan. Al insanu fi tafkir wa huwa fi takdir. Manusia itu hanya bisa berencana, sedangkan Tuhan yang menakdirkan gitu. Ya aku berusaha berencana sebaik mungkin gitu. Aku planning masa depanku gini. Bahkan mungkin orang-orang mikirnya, oh kamu enak ya bisa belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Sebenarnya nggak seenak itu gitu. Karena kenapa aku bisa kayak gitu di umur 17 tahun udah bisa jadi tutor bahasa Inggris, ya karena itu sebenarnya keinginanku waktu umur 15 tahun. Jadi umur 15 tahun tuh aku baca novel Negeri Lima Menara dan tertarik dengan bahasa. Dan kebetulan di novel itu diceritakan dua bahasa yang mendunia, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Aku butuh bahasa Arab ya karena agamaku Islam, sholat pakai bahasa Arab. Kalau sholat pakai bahasa Inggris aku belajar bahasa Inggris, Pak. Allahu Akbar. The Almighty Lord. kan lagi baca Quran gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir. I seek Allah protection from the Satan rejected. Dan nggak mungkin gitu. Karena emang ya bahasa Arab, bahasa Quran pakai bahasa Arab. Ya aku harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris karena bahasa internasional. Aku belajar lah gitu. Karena suatu saat semoga ketika aku kaya, aku jalan-jalan ke luar negeri, aku agak harus ngeluarin uang lebih buat nyari translator. Dan aku kalau nonton video gak usah pakai subtitle, enak. Capek, Pak. Aku saking seringnya dulu nonton filmnya yang pakai subtitle. Pasti gak aneh gitu. Pasti lebah ganteng. Pasti subtitlenya ini lebah ganteng nih. Kalau enggak, ini siapa? Kalau enggak lebah ganteng, siapa? Pain Akatsuki. Itu berdua itu tuh. Pasti. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Nggih. Tengah. Nggih. Jadi itu adalah sebuah kegunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Itu alasan kenapa aku belajar bahasa sih sebenarnya. Iya, sangat bermanfaat sebetulnya. Kalau bahasa saya dulu kenapa sampai sekarang saya masih pingin gitu. Idealis saya pengen belajar bahasa Arab sebetulnya. Tapi kan kenyataan maksa kita harus fokus sama kerjaan. Iya. Kan sama gitu. Aku juga pengen belajar bahasa lain, tapi kan
ya bullshit gitu kalau gratis gitu. Bahkan kita belajar di YouTube aja harus butuh kuota gitu Iya, butuh mentor juga sebetulnya. butuh mentor gitu, Butuh Ya, partner. akhirnya ya udahlah gitu, rasionalis aja lah. Ada kosan yang harus dibayarkan, ada perut yang harus dikasih makan. Asik. Mantap. Ada tungku yang harus dinyalakan. Ya, itu mah rasionalitas bapak-bapak yang udah nikah umur segini mah 19 tahun mana mikir ke situ Pak. Makanya Ada kopi yang harus diseduh. ada kopi yang harus dibayar. Ada kuota yang harus pakai wifi. Aku dulu saking susahnya kalau mau belajar itu harus download video dulu, numpang di wifi ini kafe-kafe gitu. Jadi nggak beli gitu. Aku cuma minta sama temen, terus aku download, pulang deh. Terus di pinggir jalan gitu. Ada pinggir jalan. Serius. Bahkan untuk ngopi harga 3.000 aja waktu itu aku mikir 2 kali. Ini kalau dikumpulin 2 hari ngopi 2 gelas 6.000 bisa pakai makan gitu kan di Jawa Timur ya. Iya. Jakarta dapat apa? Jawa Timur 4.000 bisa makan masih. Iya, 3.000 aja masih bisa makan. Nasi kucing. Nasi kucing, sendok kucing. Ya masih mending lah ya. Itu rasionalis. Itu rasionalisku gitu. Kenapa aku nggak idealis ya aku karena emang dari kecil hidup susah. Jadi ya mau gak mau harus sama keadaan itu disadarkan lah gitu. Dan proses penerimaan itu sulit. Awal-awal mungkin ya mikir kayak kenapa sih terlahir susah, kenapa sih terlahir gini, kenapa sih nggak ngerasain kejayaan, karena kan aku anak bungsu ya, nggak ngerasain kejayaan orang tua waktu masih kaya-kayanya gitu. Nggak ngerasain orang tua lagi harmonisnya, kita nggak ngerasain gitu. Akhirnya nyalahin keadaan terus-terusan, cuma lama-lama mikir gitu, ya buat apa nyalahin keadaan gitu. Takdir itu nggak bisa dirubah, yang bisa dirubah itu nasib gitu. Masa lalu itu takdir, masa lalu itu nggak bisa dirubah, masa depan bisa gitu. Nah, gimana caranya kita mau ngerubah itu gitu. Akhirnya ya udahlah aku gerak dengan apa yang aku punya gitu. Itu pasti dibalik semua pilihan pasti banyak resiko, Banyak pertimbangan, overthinkingnya. Mungkin kan orang-orang ngelihat kita sekarang kayak penyesalan nantinya ujung-ujungnya. orang kan nggak tahu gitu kita bikin podcast ini tuh. Wah enaknya mereka tinggal ngobrol, direkam, terus upload, bikin ini, bikin itu. Tanpa kalian tahu kita obrolan kayak gini tuh terlahir dari pengalaman-pengalaman yang menyedihkan gitu. Sebetulnya gitu kita butuh tahunan gitu untuk pola pikir kita yang kayak gini gitu. Dan mungkin susah loh untuk ngimbangin omongan seorang lelaki yang umurnya hampir kepala 3 dengan aku yang baru mau masuk ke kepala 2. Jarang Pak, jarang karena teman-temanku juga curhat gitu, anak-anak yang umurnya 25 atau 20 lebih gitu, ketika mereka ketemu sama anak-anak yang masih belasan tahun, mereka malas bergaul gitu, karena apa yang diomongin ya udah itu aja gitu. Dan mereka selalu nganggap aku itu umur 23. Ya emang muka sih sebenarnya. Iya, Kan lebih mendominasi. Saya pernah membaca, lupa bahwasanya pikiran yang terus berkembang itu adalah pikiran yang selalu terbuka, terus selalu berbicara dengan orang lain dan sering ketemu banyak orang. Itu yang membuat pikiran kita selalu berkembang. Kalau orang-orang yang sekarang masih berkata enak rebahan ya nggak apa gitu, tapi ya gitu pola pikirnya nggak akan berkembang gitu. Sekalipun bergaul biasanya mereka ini ketika nggak setuju dengan opini orang, ya mereka nggak suka dengan orangnya. Ya, Nah kalau itu aku kan, lagi. kalau kita kan ketika beda opini gitu ya kita Ya udah gitu. ya udah itu perbedaan gitu. Setiap ya oke lah gitu, rambut kita sama-sama hitam tapi isi kepala ya mohon maaf gitu. Beda. Setiap orang beda gitu. Bahkan jangankan teman gitu, keluarga kita sendiri selalu berbeda gitu isi kepalanya gitu. Adik sama kakak aja selalu beda gitu. Selalu berbenturan. Kalaupun ada kesamaan ya paling cuma beberapa, dan itu yang jadi nasib di tongkrongan. Bayangin kalau satu tongkrongan itu pemikirannya sama. Ya nggak asik. Nggak asik apa yang mau diobrolin kan udah sama-sama paham ya. Ya udah ngobrolnya lewat hati aja gitu. Nah, justru karena terjadinya diskusi itu kan terjadi ketika ada opini, ketika ada perspektif dan lain-lain. Perbedaan yang pasti. Yang berbeda gitu. Kalau perspektif ada tapi sama atau nyambung itu masih wajar. Tapi kalau asumsi, prinsip, opininya sama ya nggak seru gitu. Oh iya saya setuju. Oh iya begitu ya betul. Gitu. Nggak ada pola pikir atau sudut pandang yang lain gitu. Itu yang membuat kita tidak berkembang dengan adanya satu sumber.
atau sekalinya bergaul dengan circle sendiri, nggak keluar dari circle. Ya gimana kita tahu orang-orang yang kenyataannya dibanding katanya gitu. Kita kan lebih seringnya kayak nyatanya, kenyataannya dan lain-lain gitu. Kayak gimana kita bisa tahu apa yang dirasain anak-anak non muslim kalau kita nggak punya teman non muslim sendiri. Ya begitulah. Itu yang dirasakan oleh mereka ya. Itu di luar kapasitas kita untuk menjelaskan anak-anak non muslim. Kapasitas kita mah kuli. Ya podcast ya, podcaster itu Sudahlah. Udah. Ngopi, Ambil kopimu, habis ambil bikin cangkir. lagi ya. Dan marilah mengaduk bersamaku. Bersama kuli membangun negeri. Oke, thank you ya. Mungkin kita mau ngopi dulu. ngopi lagi lanjut. Mungkin ada yang masih mendengarkan sampai detik ini. Terima kasih. Disitulah obrolan kita ya. Ambil aja beberapa hal yang penting dari percakapan kita. Terima kasih. See ya.